Yo, saya Reno03. Oke, kali ini saya akan ngebahas mengenai adjustment. Ya, terutama adjustment dari item. So, langsung aja. Bagian item jungle. Yang pertama ada Kukri. Kukri ini di buff, jadi punya attack damage sebesar 10 poin. Kemudian dilanjut ke item level 2. Ada Mr. Stabby atau item mentah dari Soul River. Sekarang ada tambahan attack damage sebesar 20 poin. Namun attack damage tiap stacknya itu dikurangi, yang semula 2 poin tiap stack, sekarang jadi 1 poin tiap stack. Lalu ada Null Cleaver, atau item mentah dari Leviathan. Nah, sekarang pada item ini udah mendapat efek burn. Ya, tapi nilainya tidak sebesar Leviathan sih. Kemudian HP dari tiap stacknya itu dikurangi. Dari 50 HP per stack, sekarang jadi 20 HP per stack. Kemudian ada Monster Band, atau item mentah dari Loki Curse. Sekarang ada tambahan magic power sebesar 40 poin. Tapi magic power dari stacknya itu berkurang. Dari 6 poin per stack, sekarang jadi 3 poin per stack. Dan ada Whispering Wind, atau item mentah dari Searching Wind. Sekarang terdapat attack damage sebesar 20 poin. Namun attack speed tiap stacknya itu dikurangi. Dari 1,5% per stack, sekarang jadi 0,8% per stack. Nah, sekarang kita bahas item level 3 nih. Ada Soul River. Sekarang pasif unik dari Soul River itu dihapus. Kemudian attack damage-nya meningkat dari 70 AD menjadi 80 AD. Dan ada tambahan armor pierce sebesar 60 poin. Oke, lalu Leviathan. Untuk armornya dikurangi jadi 160. Tapi untuk HP-nya ditingkatkan jadi 600 HP. Oke, kemudian Loki Curse. Magic powernya ditingkatkan dari 100 magic power menjadi 140 magic power. Kemudian Searching Wind, attack damage-nya ditingkatkan, attack speed-nya ditingkatkan, dan ya, itu doang. Oke, dari semua jenis item jungle, rata-rata itu di nerf, terutama pada bagian stack-nya. Bagian stack-nya ini akan sangat berpengaruh terlebih saat late game. Tetapi untuk item jungle level 1 dan level 2 bisa dibilang di buff. Soalnya efek barunya itu lebih menguntungkan untuk farming. Tapi untuk farming doang sih. Oke, sekarang kita bahas item magic. Yang pertama ada Virtue Necklace. Oke, efek dari pasifnya ditingkatkan. Sebelumnya, ia akan meregenerasi mana tiap detik. Sekarang jika mananya sudah full, maka akan meregenerasi HP-nya. Dan regen HP-nya ini tetap dapat regen walaupun kena damage. Jadi mirip kayak pasifnya Arthur. Nah, untuk hero yang tidak punya mana, itu tidak berefek. Oke, lalu yang kedua, ada item baru, namanya Explosive Orb. Item ini termasuk item level 2, jadi bukan item utama. Item ini bisa ditingkatkan menjadi Boomstick dan Buried Agony. Item ini ngasih 80 magic power, lalu item ini punya pasif yang sama dengan Boomstick. Cuma nilainya lebih kecil. Nah, tadinya item ini punya mana regen, sekarang dihilangkan. Kemudian, Boomstick. Komposisinya berubah, dan mana regennya dihapus. Lalu ada Buried Agony. Komposisinya berubah. Magic powernya ditingkatkan, kemudian yang sebelumnya itu armor, sekarang berubah menjadi HP. Oke, sekarang kita bahas item support. Untuk bagian stack itu meningkat. Dari 16 stack menjadi 20 stack. Dan pasif yang up and coming itu sedikit di-adjust. Yang semula 8 gold dan 8 XP tiap 3 detik, sekarang jadi bertahap. Lalu untuk pasif modus yang efeknya nggak bisa dapat gold last hit, durasinya diperlama dari 8 menit menjadi 10 menit. Kemudian, untuk item support level 2, cooldown reduction-nya berkurang jadi 5% saja. Lalu, stat pada tiap jenis item support itu dikurangi. Yang kuning jadi 40 HP per stack, yang merah jadi 2 AD per stack, dan yang biru jadi 3 magic per stack. Tapi meskipun begitu, level 3-nya tidak mengalami penurunan. Artinya, untuk item support level 3 mendapat buff.
dikarenakan stacknya nambah jadi 20 dengan stat yang masih sama kayak versi sebelumnya. Oke, lalu ada Hercule Madness. Harganya jadi 1900 dan atributnya berubah. Armornya meningkat jadi 200 armor dan attack damage-nya berubah jadi 1000 HP. Kemudian pada bagian pasifnya berubah dari efek Berserk menjadi efek Torture. Torture ini pasifnya Buried Agony. Jadi bisa dibilang Hercule Madness yang baru ini adalah Buried Agony versi tank. Soalnya damage-nya itu scaling dengan max HP kalian. Oke, sekarang kita bahas adjustment hero. Yang pertama ada Senil. Pada bagian pasif, damage-nya jadi bertahap. Jadi pada level awal cuma 3% max HP dirinya. Dan kalau level akhir itu 6% max HP dirinya. Lalu skill 1. Pada bagian shield, nilainya disesuaikan. Jadi nilai dasarnya itu dikurangi, tapi scalingnya itu ditingkatkan. Tapi cuma 1% doang sih. Kemudian skill 2. Efek knock up-nya dikurangi. Jadi cuma 0,75 detik. Kemudian jeda setelah mendarat itu jadi lebih cepat. Kemudian ada Moren. Pada skill 1 itu di-adjust. Sebelumnya itu tiap hit akan mengurangi cooldown dari skill 1 sebesar 0,5 detik. Sekarang akan berkurang sebesar 10% dari cooldown skill 1-nya. Lalu pada skill 2, jangkauan ke knockback-nya ditingkatkan. Yang semula 6,5 meter, sekarang jadi 8 meter. Oke, kemudian ada Yan. Pada bagian pasif, regen yang dihasilkan itu sedikit di-adjust. Sebelumnya, tiap 80 bonus AD akan ditingkatkan sebesar 1%. Sekarang, setiap 60 bonus AD akan ditingkatkan sebesar 1%. Lalu pada skill 1, untuk basic attack yang biru, efeknya tidak bisa digagalkan oleh CC. Tetapi penggunanya tetap kena efek CC-nya. Kayak contohnya gini nih. Lalu untuk skill 2, yang semula untargetable diubah menjadi Iron Body dan 50% damage reduction. Simpelnya, untargetable itu tidak bisa kena damage sama sekali, dan tidak bisa kena CC juga. Nah, kalau Iron Body masih bisa kena damage, dan masih bisa kena CC tingkat tinggi, punyanya si Aleister atau Arum. Oke, lalu ada Kopnar atau gajah. Pada bagian atribut, armornya dikurangi. Lalu pada skill 1, konsumsi mananya berkurang. Kemudian skill 2, konsumsi mananya meningkat. Oke, kemudian ada Batman. Skill 2-nya disesuaikan. Lalu bonus damage yang meledak itu sedikit di buff. Ada tambahan bonus AD-nya. Kemudian skill 3. Pada skill 3 saat ngedash yang semula untargetable, sekarang jadi Iron Body. Oke, ini ya nerf parah sih buat Batman. Lalu ada Torne. Untuk peluru warna biru itu di nerf. Yang semula damage-nya itu setara 40-80% attack damage, sekarang diubah jadi 80% attack damage dari level awal. Oke, kemudian skill 2. Yang semula damage itu setara dengan 80-160 attack damage, sekarang jadi 100% attack damage dari level awal. Oke, lalu ada Elsu yang kena nerf. Untuk skill 1, jika musuh berada pada area sentinel, maka musuh tersebut akan diberi tanda mata, yang menandakan bahwa dirinya terlihat oleh timnya Elsu. Oke, lalu ada Murad. Pada skill 1, damage-nya ditingkatkan, dan konsumsi mananya ditingkatkan. Tapi untuk dash fase kedua itu tidak lagi mengkonsumsi mana, tapi masih tergolong boros sih. Lalu untuk skill 3, base damage-nya dikurangi, tetapi scalingnya ditingkatkan, ya sedikit sih. So, itu saja untuk video kali ini. Saya Renox Songdia, see you on the next video. Bye-bye.